Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Malik Fajar, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi tentang UD Jember. Pertama-tama saya akan menjelaskan mekanisme untuk bagian login. Di login ini, kita menggunakan ID admin dan password. Jika kita memasukkan ID admin dan passwordnya tidak benar, dia akan memberitahu kita atau memunculkan pop-up bahwa yang kita masukkan salah, seperti ini. Selanjutnya kita akan pindah ke lupa password atau bisa kita sebut untuk ganti password. Nah, untuk ganti passwordnya aplikasi kita menggunakan ID admin. Di sini sama, jika kita tidak memasukkannya dengan benar, dia juga akan memberitahu kita. Sebagai contoh seperti ini. Nah, jika benar, aplikasi ini akan pindah ke halaman selanjutnya untuk melanjutkan ganti password. Oke, ini pun juga sama. Jika kita menulis new password dan new repasswordnya tidak sama, dia juga akan tetap memunculkan notifikasi. Sebagai contoh seperti ini. Oke. Nah, dan jika kita memasukkannya sama, sebagai contoh seperti ini, dia akan langsung pindah ke halaman login. Dan itu tandanya kita berhasil mengganti password. Nah, sekarang saya akan mencoba masuk menggunakan akses karyawan, karena di aplikasi kita tuh memiliki dua akses, yaitu karyawan dan bos, dan tampilannya berbeda. Pertama-tama saya akan masuk ke sebagai karyawan dulu. Oke, ini adalah tampilan karyawan. Di karyawan ada data stok, data member, data penjualan. Cuman di sini saya tidak akan jalankan fiturnya satu-satu karena ini fiturnya ada di bos. Jadi saya lewatkan saja. Dan ini juga di bagian sini dan bagian sini, ini namanya berdasarkan admin yang kita login. Oke, sekarang kita log out dan sekarang kita akan masuk sebagai adminnya. Maksud saya bos. Oke, ini adalah tampilan bos. Yang mana di sini kita bisa lihat ada data stok, data member, data penjualan, data supplier, data admin, data order, data pegawai, dan data keuangan. Di sini lebih kompleks dari tampilan karyawan. Untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan fitur yang ada di data stok. Pertama, tampilan yang ada di data stok ini nih, berdasarkan dari data order. Kita bisa lihat di ID 273 ring besi pipa sama yang ada di tabel order. Dan kedua pun juga bisa dilihat roda besi dengan ID 5243 ada juga di data stok. Karena data stok yang ini mengambil dari data order. Oke, pertama kita akan misalkan kita mau cari data stoknya. Di sini bisa dilihat untuk pencariannya kita bisa masukkan nama, ukuran, atau jenis. Misalkan saya masukkan jenisnya tapak. Di sini akan memunculkan semua data stok berdasarkan tipe tapak, gitu loh. Dan kalau misalkan kita mau cetak hasil ini berdasarkan search-nya menjadi PDF, kita tinggal mencet ini. Nah, PDF telah dibuat. Kalau misalkan kita mau mencetak semua data yang tadi, kita tinggal mencet yang ini. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat. Sebentar saya buka dulu. Oke, ini bisa dilihat di sini sama persis. Ini adalah data PDF berdasarkan pencarian kita. Bisa dilihat ini sama persis. Cuma munculkan tapak. Dan ini semua data stok. Oke, kita lanjut ke data member. Nah, di data member ini gunanya untuk memasukkan orang-orang yang ingin jadi member di UD Jember. Nah, di sini kita bisa input. Misalkan saya masukkan namanya Rafif dengan nomor telepon
bla 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 bla. Saya akan masukkan asal. Oke, data udah masuk, bisa dilihat di sini dengan nama Rafif. Oke, setelah kita memasukkan datanya, kita bisa ngelihat sini datanya ada. Tapi untuk fitur input di aplikasi kita itu diberikan keamanan. Jadi kalau misalkan kita input tanpa data, dia akan memberitahu kita kalau namanya masih kosong. Oke. Dan juga kalau misalkan namanya kita masukin numerik ya angka, dia juga memberitahu kalau misalnya nama yang kita masukkan itu angka, bukan alfabet. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita masukkan namanya nih dengan karakter yang sangat banyak ya kan, dia akan memberitahu juga kalau karakter nama lebih dari 50. Kenapa saya menggunakan keamanan seperti ini? Karena kalau misalkan ini melebihi karakter yang ada di database, akan terjadi error. Makanya saya adakan keamanan seperti ini. Kita lanjut, misalkan ini kita benarkan. Dan nomor telepon pun sama. Kalau misalkan kita ngisinya kurang dari 11, dia akan ngasih tahu kalau misalnya nomornya kurang dari 11. Kalau misalnya lebih dari 13, dia juga ngasih tahu. Kenapa saya melakukan ini? Ya jelas, karena nomor kebanyakan 11 angka sampai 13 angka. Dan juga nomor HP kalau misalkan kita masukkan pakai alfabet, dia juga akan memberitahu kalau nomor bukanlah angka. Oke. Jadi di input ini kita memberikan keamanan, dan untuk ID-nya itu dibikin secara otomatis pakai random code. Nah, sekarang kita misalkan mau edit ya kan. Mau edit data yang Rafif tadi nih misalkan. Nah, kalau misalkan langsung kita mencet update nih, yang nggak bakal bisa juga karena dia belum ada ID-nya. Dia bakal ngasih tahu kalau ID-nya tidak tertemu. Ya kan? Walaupun kita masukinnya asal ya kan, dia juga akan memberitahu. Misalkan kita masukannya sama yang tadi nih, Rafif kita masukkannya 8293. Oke, kita masukkan, misalkan kita mau edit namanya jadi Rafif dengan FV2. Oke, nomor teleponnya kita masukkan, asal saja, alamat tidak asal. Kita update. Oke, data sudah terupdate, bisa dilihat ya, FV2. Dan update tadi persis sama, juga ada keamanan sama kayak input. Nah, sekarang mau delete. Oke, delete kalau dipencet juga nggak bisa langsung kalau misalnya belum dimasukin. Dia bakal ngasih tahu notifikasi juga kalau misalnya ID-nya tidak tertemu. Dan kalau misalkan kita masukin asal juga, dia bakal ngasih tahu kalau misalnya ID-nya tidak tertemu. Sekarang kita misalkan masukkan ID tadi, Rafif ini 8293. Oke, kita pencet delete. Nah, oke, dikasih tahu ID 8293 telah terhapus. Kita bisa lihat sini tidak ada. Oke. Untuk pencariannya di sini kita bisa lihat di sini, fill the text field with name values to show database on name. Artinya berarti kita bisa menggunakan pencarian ini berdasarkan nama, ya kan? Misalkan kita masukkan Arif, kita mau cari Arif saja. Di sini akan menampilkan Arif, ya kan? Dan sama fitur search datanya untuk ke PDF atau all data ke PDF itu bekerja juga. Sebagai contoh misalkan saya pencet ini, terus kita balik lagi ke sini, kita refresh dulu ya misalnya pencarian datanya. Tunggu sebentar. Nah, kita lihat nih Arif sebenarnya. Ini PDF pencarian data. Ini semua data. Oke, bisa dilihat ini data-data yang ada di member. Oke. Kita ke penjualan. Oke, penjualan ini memiliki fitur yang berbeda dari yang sebelumnya karena ini lebih kompleks. Oke. Di sini kita perlu aja memasukkan barang ya. Barang-barang ini diambil dari data stok, ya kan? Kita bisa lihat yang ada di stok pasti ada nama barang. Cuman di sini saya hilangkannya duplikatnya. Kenapa? Karena biar tidak terjadi keanehan. Sini kita masukkan misalnya ring pipa besi, dia langsung munculin tipenya, langsung munculin ukurannya banyak, karena bisa dilihat di data stok ring besi pipa memiliki ukuran lebih dari 1. Oke, kita lanjut ke penjualan. Misalkan kita masukin 3, di harganya langsung muncul, harganya juga sama persis dengan ukuran 3,
harga jual 6.000. Kita masukkan, misal jumlahnya kita masukkan 2. Otomatis harga satuan bakal dikali dengan jumlah. Kita input nih misalnya. Nah, kita lihat sini. Ring besi pipa tapak 3 inci dengan jumlah 2, 12.000. Ya kan? Dan kita bisa masukin lagi misalkan rel Anderson. Ya kan, atas ukuran 3, harga satuannya langsung muncul, kita masukin nih. Sama muncul. Dan totalnya kita bisa lihat 500 tambah 12.000, 512.000. Ya kan? Dan di sini kita pencet bayar dan data di sini akan dipindahkan ke data sini. Ya, otomatis ini menjadi histori pembelian. Dan tanggalnya dimasukkan berdasarkan tanggal sekarang. Bisa dilihat. Dan ini tanggal tidak bisa diubah. Kita pencet bayar. Nah, kita bisa lihat tadi 512.000. Ring 2 ring besi pipa tapak 3 inci, 2 rel Anderson, 512.000 dengan tanggal segini. Ada ya. Dan ini pun juga sama fitur inputnya, kita nggak bisa masukin asal, nggak bisa masukin data kosong, sama kayak fitur-fitur lainnya. Dan untuk pencariannya di sini masukkan berdasarkan tanggal. Ya kan, bisa dilihat di sini. Date values. Kita masukkan misalkan tanggal 8 deh, yang ini cuma ada 1 nih. Oke, 0708. Nah, ada. Ya, ada ya. Dan data-data yang ada di tanggal tadi, bukan tanggal, yang ada di data penjualan ini akan dikelola menjadi data omset. Data omset. Bisa lihat. Ya. Misalkan data omset di bulan 7 adalah sekian, ya. 4.600.000. Kalau misalkan saya beli barang lagi nih. Saya beli barang lagi. Misalkan rel Anderson. Ya. Terus atas. Saya belinya 1 aja. Pasti data omsetnya yang di data keuangan akan berubah. Oke, ini udah masuk. Kita lihat di tanggal 7 berubah jadi 4.900.000. Oke, ini juga di data penjualan juga ke PDF-nya jalan, ke search data to PDF-nya juga jalan. Dan clear ini untuk ngebersihin yang ada di sini. Kalau misalkan kita masukin data terus nggak jadi mau di clear, ya tinggal di clear aja. Ini sama jalannya, misalkan kalau misalnya takut nggak percaya, kita coba pencet dan kita lihat di sini ya. Oke, ini jalan. Kita belum masukin. Kita masukin misalkan yang bulan 6. Oke, kita masukkan. Oke. Kita lihat ini sesuai. Nah, ini data supplier juga sama dengan fitur-fitur yang lain. Mungkin saya tidak akan jelaskan karena ini berjalan. Sebagai contoh aja saya akan masukkan data asal di sini. Oke, datanya masuk, ya kan. Terus kalau kita mau hapus bisa. Kita delete, oke. Dan search-nya juga sama, kita lihat search-nya itu berdasarkan nama ya. Kalau saya cari nama Fajar akan muncul nama Fajar. Dan ini juga jalan, nggak perlu saya tunjukkan lagi karena mungkin boring ya. Ini data admin juga sama. Nah, ini di data order juga jalan sama. Fiturnya ada yang berbeda. Karena di data order ini yang sebelum saya beritahu sebelumnya, datanya akan ditransfer ke data stok, ya kan? Dan harga belinya ini akan menjadi harga modal, ya kan? Sebagai contoh, misalkan kita kembali lagi ke data keuangan, ya kan? Ini bisa lihat untuk modal di bulan 7 2.270.000. Nah, kalau misalkan kita order sesuatu, misalnya kita namanya asal dulu aja deh.
Dan ini sama ya, ada keamanan juga, cuma saya tidak akan tunjukkan lagi karena takut terlalu lama. Ini kita beli 3, misalnya harga belinya saya masukkan 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Harga jualnya misalkan ya asalnya dulu ya 50.000. Temponya misalkan 5 bulan belinya. Dengan kita masukkan oke, bulan 7 tanggal 8, oke boleh. Kita input. Oke, data ke input kita bisa lihat. Di sini pasti akan berubah. Jadi 2.770.000. Nah, profit ini perhitungan dari omset dan modal. Nah, sekarang kita lanjut ke data pegawai. Data pegawai juga sama, fiturnya nggak ada yang beda. Dan mungkin ini nggak perlu saya jelasin lagi karena ini bekerja. Jadi ya sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.